Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Kang Trio Official, channel yang membahas seputar audio pemula. Oke, pada kesempatan kita kali ini saya mau membahas sedikit ya tentang box planar. Jadi banyak sekali teman-teman saya dari teman-teman online, teman-teman offline yang pernah gagal dalam pembuatan box planar ini. Jadi apa sih istimewanya box planar ini? Jadi teman-teman, box planar ini memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu diantaranya adalah bassnya bisa jauh ya, atau low-nya bisa menonjol atau bisa lepas gitu suaranya. Jadi keistimewaan box ini yaitu dia mampu mengantarkan suara dari jarak yang lumayan jauh, atau istilahnya itu low sub-nya jauh gitulah ya. Itu biasanya penyebutannya seperti itu di teman-teman grup. Nah, jadi banyak sekali yang gagal juga ya untuk pembuatan box ini. Jadi box ini itu sebenarnya simpel sekali teman-teman. Jadi jika ada kegagalan ya mungkin dari beberapa faktor. Di antaranya adalah kualitasnya, kualitas bahannya atau kualitas tripleknya jika kalian menggunakan triplek ya. Yang kedua adalah ukurannya yang mungkin kurang tepat. Jadi menurut saya pribadi dan yang sudah saya aplikasikan dulu, tapi mohon maaf tidak ada bukti untuk videonya. Yang ada hanya foto, itu pun di Facebook teman-teman. Jadi saya akan menggambarkan saja seperti ini. Nanti akan saya kasih skemanya dan juga saya akan bagikan juga tips-tips agar kalian semuanya tidak gagal dalam pembuatan box ini. Jadi box ini terlihat simpel ya, terlihat biasa saja dan juga terlihat mudah. Tapi setelah pengaplikasian kalian tidak akan merasakan hal mudah seperti yang kalian bayangkan. Saya pernah mengalami ya, box terlihat simpel seperti ini dibuat pembuatannya sangat mudah. Setelah cek sound, wah ternyata hasilnya kurang. Ya dibandingkan planar-planar milik orang lain atau milik teman-teman yang lain, kalah jauh gitu saya dulu ya. Dan setelah saya belajari dan saya amati, ternyata box planar ini ada rahasia-rahasianya teman-teman. Tapi mungkin rahasia ini bisa diaplikasikan ke semua box. Di antaranya adalah kualitas multipleknya. Ini box planar ini dia harus menggunakan bahan yang istilahnya lumayan bagus atau wajib bagus ya. Nah, untuk yang kedua yaitu di bagian skema. Oke, ini adalah skema 15 inch. Oke, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu bahannya ya teman-teman. Bahan untuk membuat boxnya, dan yang kedua adalah ukurannya. Jadi yang paling istilahnya mempengaruhi itu adalah di bagian sini ya, ruangan, karena ini adalah bagian horn ya. Horn ini adalah bagian hornnya dan ini adalah ruangannya. Jadi teman-teman, kita harus pandai-pandai membuat atau mentuning ya, biasanya itu sebutannya tuning. Tapi yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya buat itu skemanya untuk mundur dari depan ke belakangnya itu di angka 75 atau sampai dengan 80 cm. Jadi jika di sini katakanlah ya, kita cari saja di sini 80 cm. 80 cm, maka untuk frekuensi malah itu istilahnya untuk karakter ya, karakter yang kalian inginkan itu seperti apa. Jika kalian ingin menghasilkan nada yang imbang antara low dan sub ya, low dan sub, kalian pasang untuk bagian ini itu di bagian tengah. Jadi dari sini ya, dari sini tuh 40 cm dari bagian sini. Ini adalah dinding speaker teman-teman, bukan dinding speaker ya, tapi tempat speaker.
ke dinding belakang. Nah, untuk sisanya dari sini itu ke sini itu untuk sisanya untuk depan. Jadi ini adalah bagian depan ya teman-teman. Depan. Ini untuk depannya dan ini adalah belakangnya ya teman-teman. Belakang. Ini untuk belakangnya di bagian sini. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ukuran ke belakangnya. Jadi untuk planer ini dia cenderung lebih bagus ke belakangnya itu lebih panjang. Jadi biasanya itu kan 60 ya, ada yang 60, ada yang 75 dan juga ada 80. Saya merekomendasikan kalian menggunakan ukuran 75 atau 85 untuk 15 in, speaker 15 in ya. Oke, lanjut untuk bagian depannya ini dibikin 50 cm persegi untuk bagian speakernya atau bagian dalam speaker. Jadi ada dinding, ini itu ukurannya 50 persegi. Itu saya perbesar ya, karena standarnya itu di 48 atau 47,5 kalau nggak salah ya. Itu saya buat 50 cm persegi. Itu pas waktu dulu pembuatan. Jadi saya ulangi lagi, ke belakangnya 80 cm, untuk ruangannya itu 40 cm. Jadi sisanya untuk horn bagian depan. Terus untuk bumbu yang kedua atau ya yang kedua ya, itu di bagian lubang udara. Lubang udara bisa kalian buat 8 cm atau 7 cm persegi. Jadi seperti ini ya, persegi. Ini saya buat 8 cm. Jadi kalian bisa menggunakan 8 cm atau 7 cm juga bisa. Tapi saya lebih merekomendasikan kalian menggunakan 8 cm. Bentuknya kotak ya, kotak persegi. Nah, yang terakhir yaitu skat. Bukan skat ya. Kalau skat kan beda ya, ini bukan skat. Di bagian dinding belakang seperti ini ya, ini hanya gambaran saja. Itu ada skat yang berjejer seperti ini. Nah, ini skat ini itu ukurannya ikut di bagian sini ya, lubang udara ya, 8 cm. Akan tetapi teman-teman yang perlu kalian perhatikan, ini adalah penguat dinding. Jadi bukan skat. Ini adalah penguat dinding untuk belakang yang berjejer ya, berjejer seperti ini ya, seperti ya ini ibaratnya lah, ini seperti inilah. Itu bukan skat. Jadi kalian buat mungkin jaraknya agak lebih jauh dari antara penguat dinding satu dan yang satunya lagi. Jadi mungkin standarnya katakanlah kan di sini kan kotak ya, kotak seperti ini, di sini kan 50 ya, ikut seperti depan ya, seperti ini. Mungkin di sini 10 atau 10 kan, di sini 10 dan 10 berarti di sini. Yang jelas kalian misalnya seperti saya buat 2 ya, sebentar teman-teman, agak susah juga ya. Ini adalah standarnya, mungkin jaraknya segini, itu kalian perlebar menjadi segini, dan di tengah ini adalah magnetnya, ini juga magnetnya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti suara yang akan dihasilkan untuk ukuran ini itu low dan sub, seperti itu ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk penempatan speaker. Ini saya buatkan dindingnya ada 2 ya. Ini adalah speaker, ibaratnya ini speaker yang dibalik, dan ini adalah speaker, penataan speaker yang standar. Nah, jadi untuk penataan speaker ini itu saya lebih merekomendasikan kalian untuk tidak membalik speakernya atau speakernya standar seperti ini teman-teman, seperti yang ada di gambar ini. Jadi jika dibalik maka nada yang atau frekuensi atau karakter yang dihasilkan hanya cenderung ke subwoofernya saja. Dan juga ada kelemahannya, yaitu untuk low-nya
atau untuk istilahnya low-nya ya, atau biasanya low middle. Kalau 15 kan ada low middle. Low middle-nya kurang terasa ya. Dan juga untuk jauhnya kurang teman-teman. Untuk suaranya tidak terlalu jauh atau tidak lepas istilahnya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, skemanya seperti ini. Mundur ke belakangnya 80 cm, untuk ruangannya 40 cm, dan juga untuk depannya ini 50 persegi, untuk lubang angin depannya ini 8 cm, dan untuk penguat dinding bagian belakang sini itu juga 8 cm. Untuk panjangnya menyesuaikan ya, ini 50 berarti 50 cm juga, lebarnya 8 cm. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan. Dan juga jika ada waktu luang ataupun ada kesempatan saya membuat box, saya akan membuatkan box sesuai ini. Sesuai apa yang pernah saya riset dulu ya. Itu memang hasilnya mantap. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah bahan pembuatan boxnya. Itu wajib kalian perhatikan, minimal menggunakan multiplek yang memang keras atau istilahnya bahasa Jawanya itu atos. Jadi suaranya juga akan lebih bagus. Itu yang paling pengaruh itu adalah kualitas multipleknya. Oke teman-teman, dari saya cukup itu dulu. Semoga kalian terinspirasi untuk membuatnya, dan juga kalian semoga bisa mengaplikasikan ini, dan semoga hasilnya bagus ya. Jika kalian menggunakan istilahnya tips dari saya, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika ada pertanyaan atau ada kekurangan dalam skema ini, silahkan kalian tanyakan saja. Insya Allah dari kami atau dari saya sebagai istilahnya pengasih konten, atau saya sebagai mengasih informasi kepada kalian semuanya akan menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada yang dirahasiakan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.